Halo, Ibu dosen dan teman-teman sekalian, saya Michelle. Saya akan membahas mengenai yang nomor kedua. Ini mengenai kompresi video. Kita membuat skenario seperti kita berada di lapangan futsal lagi videoin bola mau ke gawang gitu. Nah, kita jelaskan alur prosesnya, perbedaan sinyal video analog dan digital. Kalau yang analog ini, analog, ini bersifat kontinu karena ini gelombang, terus bersifat dari alam gitu. Ini kalau kita video secara analog, berarti noise dari yang tidak diinginkan akan masuk seperti ya noise suara teriakan orang-orang, noise udara gitu bisa masuk. Kalau yang digital, berarti ya ini bersifat discrete, gitu. Yang per bit, itu per bit gitu. Nah ini cocok untuk transmisi ke device yang lain gitu, supaya kalau adanya kompresi terus jalurnya juga cepat gitu. Yang kedua, video encoder H264 cara kerjanya. H264 itu untuk alat kompresi video supaya supaya bisa ke device lain tanpa adanya waktu yang lama, terus bandwidthnya lebih kecil gitu. Kalau cara kerjanya, ini kita akan transformasi dulu density dan kuantisasi dulu lebih dahulu. Nah ini kita dari satu gambar ini kita perbandingkan ke per blok-bloknya. Jadinya ini per blok ini ada discrete-nya, ada nilai bitnya masing-masing gitu. Kalau yang prediksi interframe itu kita mempunyai apa iframe initial frame-nya ini tanpa adanya pred ini. Jadi kita lihat frame masing-masing ini. Nah, ini kan ada yang bergerak, orangnya yang bergerak kan. Kita lihat, ini kan kalau P sama B frame itu untuk saling mereferensikan kan. Jadinya ini saling referensi. Nah, kita lihat di bagian blok mana yang mengalami perubahan. Nah, di iframe, di perubahannya ada di bagian sini. Di ini namanya B frame, ini T frame, ini D frame. Nah, ini perubahannya ada di bagian sini sampai mengambil kesimpulan bahwa hasil akhirnya dari referensi akan bergerak sesuai dari sini. Oh, yang sama ini redundansi temporal. Ya kan hasilnya sama tapi cuma kasih tahu ke video adanya perubahan motion factor yang sedikit gitu. Jadi ini berdasarkan frame kita memprediksi dari frame yang ada di sini. Jadi kita ikut, jadi yang perubahan frame selanjutnya akan mengikuti pergerakan dari iframe. Nah, kalau prediksi intraframe, kita hanya menggunakan satu frame ini. Terus kita lihat dari
bit tetangga gini. Terus kalau ada perubahan, dia akan mengikuti frame tetangganya kalau ada perubahan di bagian di sini. Seperti itu kalau interframe. Kalau interframe, berdasarkan frame yang banyak ini kita mengikuti perubahannya. Kalau intraframe, dari satu frame kita lihat dari bit tetangga kita sendiri, pixelnya, apakah ini ada orangnya yang bergerak atau enggak gitu. Kalau entropy coding, kita mengurangi redundansi supaya eh, hasil yang diberikan itu lossless gitu. Dengan cara yang frekuensi sama gelombang. Nah, open loop, closed loop video encoding. Kalau open loop itu dia referensi ke frame yang belum terkompresi sama sekali. Jadi kan ini sebenarnya pasti filenya gede dong. File dengan yang besar gitu. Nah, ini pasti tidak ideal karena kita mau langsung transmisi gitu. Pasti open loop ini tidak efektif. Tapi kalau yang closed loop, kita referensi ke frame yang sudah ada perdiskriptannya, udah per bit gitu. Frame yang udah terkompresi. Jadinya kan sesuai dengan file yang itu pasti tidak besar. Jadinya cocok untuk transmisi ke device yang lain gitu. Jadinya kalau ini referensi ke gambar aslinya. Kalau ini dia referensi ke yang udah terkompresi. Mengenai redundansi temporal. Kalau redundansi temporal ini, dia ini karena ada satu informasi di visual ada yang sama, jadinya tidak mengalami perubahan yang signifikan begitu. Jadinya cuma ditandai dengan motion factor begitu, kalau tidak ada perubahan dan informasi satu visual dalam visualnya ada yang sama gitu. Ini menunjukkan informasi visual yang sama. Jadinya kita menggunakan motion factor untuk mereferensi dari frame satu ini. Kalau ada bola gawang, gawangnya juga sama gitu. Nah, sekarang ke group of pictures ya. Terus ini e-frame. E-frame itu yang tidak melakukan referensi ke frame apapun, yang berdiri sendiri.
Kalau P-frame, dia itu referensi ke yang sebelumnya, ke frame sebelumnya. Kalau B-frame, dia itu referensi ke yang di sebelum dia, terus setelah dia juga. Nah, ini kalau perbandingan GOP 20 sama GOP 50. Kita bandingkan kualitas ukuran filenya. Nah, kalau ukuran yang GOP ini, ukuran yang GOP ini lebih besar karena dia menggunakan iframe-nya lebih banyak daripada GOP 50. Hmm. Kalau random aksesnya di GOP 20 kan lebih banyak iframe-nya kan. Jadinya kalau mau akses apapun itu bisa melihat iframe. Kalau yang GOP 50 lebih banyak P sama B frame-nya. Jadinya dia tuh harus cari referensi terlebih dahulu gitu. Karena kan dia udah banyak frame-nya, jadinya dia harus cari referensi dari yang awal gitu. Kalau relevansi, nah kalau relevansinya ini, dia ini lebih cocok yang kalau yang real time. Karena kalau mau seeking yang cepet gitu, terus bandwidth-nya rendah, maka ya dia harus punya event yang banyak supaya tidak adanya error. Kalau ini lebih cocok yang kalau tidak harus langsung di real time, yang bisa ditaruh di YouTube aja gitu, nggak secara real time kan itu. Nah, kalau yang GOP 20 ini errornya jarang terjadi karena kan dia bisa langsung ada iframe, dia jadi tahu frame yang aslinya kayak gimana. Tapi kalau ini, kalau mau pemulihan gitu, agak susah, agak lambat karena dia kan agak banyak referensinya gitu. Nah, untuk itu penjelasan yang nomor 2 udah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan.